Ketika saya belajar, Pastor Vivi beberapa saat yang lalu memberikan materi apa yang dibahas oleh gereja ini. Minggu-minggu ini saya sedang berdoa sama Tuhan. Dan saya mendapatkan sebuah hal yang message yang luar biasa buat jemaat di tempat ini. Bapak Ibu dengar baik-baik ya. Bahwa kita sekarang sedang mengalami yang namanya enlargement. Katakan sama-sama enlargement. Nah, Tuhan akan menambah kapasitas yang luar biasa, memberikan kapasitas yang lebih luar biasa kepada gereja ini. Nah, tentunya kalau gereja ini mendapatkan kapasitas yang luar biasa, yang Tuhan tambah-tambahkan, Bapak Ibu juga akan mengalami secara pribadi. Problemnya adalah apakah kita mau ikut rencana Tuhan itu atau enggak? Ada orang-orang yang enggak mau, ya udah cuman dia mau menyaksikan, kemudian setelah itu kalau sudah berhasil ya udah selesai. Nah, sekarang enggak, sekarang yang terjadi Tuhan mau melibatkan Bapak Ibu semuanya untuk terlibat di dalam rencana Allah yang besar terhadap gereja ini. Sama seperti Elia ya, atau seperti Yohanes Pembaptis yang memiliki roh Elia yang dipersiapkan untuk jalannya Tuhan Yesus. Maka gereja ini sedang dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Pilihan Tuhan luar biasa. Artinya Bapak Ibu sekarang sedang dibawa kepada kemurnian demi kemurnian. Masalahnya, saya mau kasih tahu, kabar buruknya adalah tidak semua orang mau terlibat. Banyak orang di gereja itu cukup menjadi supporter. Pokoknya jadi tamu aja, cukup Pak. Beda antara tamu dan tuan rumah. Kalau tuan rumah, kita jadi tuan rumah, Bapak Ibu akan terlibat di dalam seluruh rancangan Allah yang besar. Bapak Ibu akan mengalami yang namanya pelipat gandaan berkat berjalan di dalam roh. Berjalan di dalam mujizat itu akan dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mau terlibat. Tapi ketika tamu datang ya udah selesai. Dia selesai dikasih makan, minum, selesai urusannya keluar. Dia tidak ikut terlibat. Nah, makanya saya minta di ibadah pertama ini adalah basicnya, dasarnya. Nanti saya berharap Bapak Ibu juga belajar dari ibadah-ibadah yang lain, online-nya itu kan ada. Diputar kembali untuk benar-benar mempersiapkan Bapak Ibu semua sampai the final destination-nya. Sampai benar-benar kita melakukan finish well. Bahwa kita melakukan sampai terakhir Tuhan menyelesaikan semuanya melalui gereja ini Bapak Ibu terlibat di dalamnya. Amin. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama mulai sekarang ini, sejak sekarang ini mulai tidak lagi memiliki roh tamu dia di gereja. Bapak Ibu itu adalah orang-orang yang di tempat ini menjadi pemilik tempat ini. Pastor Ishak, Pastor Vivi kan hanya mendirect aja, mengarahkan. Selebihnya adalah bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mengerti rencana Tuhan dan ikut terlibat di situ. Nah, hal itu saya temukan ketika bulan kemarin saya dikasih tema sama Pastor Ishak itu sesuatu yang tidak lazim. Masih ingat temanya bulan kemarin apa? Yang ingat cuma Pastor Ishak, yang lain AE. Seperjuangan. Bapak Ibu saya kasih tahu ya, kekristenan itu bukan cuma kita leyeh-leyeh, percaya Yesus sudah dalam pikiran, habis itu ngenteni tuwek, mati masuk surga, enggak. Kekristenan itu perjuangan, isinya perjuangan, nanti kita akan belajar. Sebuah perjuangan. Nah coba bayangkan, berapa banyak Bapak Ibu pernah mendengar firman tentang perjuangan ini. Even dari ibadah-ibadah online bisa dicari, nggak banyak. Nah kalau Pastor Vivi sama Pastor Ishak bisa menangkap visi Tuhan itu luar biasa. Artinya kekristenan kita mulai sekarang ini dibawa kepada kemurnian. Gitu, dibawa ke hal yang benar. Nah Bapak Ibu tidak hanya di tempat ini tidak hanya menjadi orang Kristen, tapi menjadi seorang murid. Murid itu beda sama orang-orang Kristen. Bapak Ibu tahu ketika Tuhan Yesus buat mujizat kepada 5.000 laki-laki, semua yang datang di situ 5.000-nya lapar semuanya. Perhatikan, murid-murid Tuhan bukan hanya dikenyangkan, tetapi mereka juga mendapatkan mujizat melipat gandaan. Masih ingat sisa berapa? Ini 5 roti 2 ikannya itu sisa berapa? 12 bakul. Persis jumlah murid-murid Tuhan Yesus. Artinya murid-murid itu sama Tuhan diberikan kepercayaan lebih daripada orang yang cuma datang, kenyang, pulang. Besok lapar lagi, datang, kenyang, pulang. Murid-murid enggak seperti itu, murid-murid benar-benar dikenyangkan dan Tuhan memberikan mereka itu cadangan, ya, memberikan mereka itu reserve itu supaya mereka bisa hidup lebih lama, ngalami mujizat lebih lama dan bukan hanya ngalami, mereka bisa mengadakan mujizat yang lebih luar biasa sama seperti yang Yesus lakukan. Nah itu bedanya murid sama orang yang simpatisan
datang ke gereja simpatisan. Makanya saya berharap Bapak Ibu di tempat ini yang berjemaat baik yang baru maupun yang lama, Bapak Ibu tertanam di gereja ini. Saya encourage Bapak Ibu untuk tertanam di tempat ini, kemudian jadi berkat di tempat ini, jangan jadi pengangguran. Jangan jadi datang, habis itu selesai firman Tuhan mulai. Padahal kita masih ada fellowship ya Pastor ya. Ya masih ada fellowship, saudara perlu fellowship. Kalau ada kegiatan-kegiatan di luar ibadah hari Minggu, ya ada PA, pendalaman Alkitab, ada doa, saudara datang. Nah ini yang acara doa ini biasanya paling sedikit. Di tempat saya Bapak Ibu jemaatnya yang aktif ya, ini yang aktif. Kalau Natal itu beda lagi, Natal biasanya jemaatnya tambah wakeh. Saudara nanti bisa perhatikan, Natalan itu nanti jemaatnya bisa 3-4 kali lipat. Di tempat saya, Natalan itu 500. Ibadah biasa, paling banter 200. Terus yang 300 mau nang ndi? Embuh. Gak roh iku, wong urip apa gak roh. Pokoknya kalau Natal itu tempat selalu penuh. Kalau Paskah tempat selalu penuh. Begitu ibadah hari-hari biasa, wis mulai mereteli. Apa maneh yang namanya ibadah doa. Wong 500 nek Natal hari-hari biasa 200 sih mau. Ibadah doa mek wong 4. Kita coba, oh berarti mungkin doanya pagi, terlalu pagi orang belum makan. Kita kasih makan. Iya memang ada penambahan, wong loro. Jadi 6 ya. Jadi ibadah-ibadah kayak gini orang enggak mau terlibat biasanya. Padahal kegerakan Tuhan itu tidak bisa dari satu sisi. Praise and worship aja, gak bisa. Harus dari menyeluruh semua sisi. Transformasi itu semua sisi yang Tuhan lakukan. Dan ini yang sedang Tuhan kerjakan atas gereja ini. Beberapa saat yang lalu Tuhan juga sudah mengerjakan kepada gereja-gereja yang lain. Problemnya adalah cuma satu. Mereka setelah membesar, setelah luar biasa, mereka lupa untuk mengembalikan orang-orang yang tidak punya harapan lagi kepada Tuhan. Dikembalikan kepada pengajaran yang benar. Nah di tempat ini saya kenal sekali Pastor Ishak. Ini teman saya S2 dan angkatan setelah saya nanti S3 gitu. Jadi saya kenal banget sama beliau ini Bapak Ibu. Pergumulannya saya dulu juga ngerti. Artinya Bapak-Bapak ini semuanya Bapak Ibu semuanya sedang dibawa kepada rancangan Tuhan yang besar, yang luar biasa. Yang akan Tuhan benar-benar wujudkan. Enlargement. Makanya gak kebetulan kita itu buka di Grand City. Itu gak kebetulan. Gak kengangguran Pastor Ishak. Tadi saya tanya, Pastor pernah mimpin jemaat di mall enggak? Belum pernah. Saya pernah. Soro memang. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Pastor Ishak ketika mendapatkan visi itu bukan karena supaya kepingin duwe gereja nang mall enak nek mari nang gone gereja mari ngono mlaku-mlaku mangan enggak. Itu visi Tuhan. Saya kemarin bicara banyak sama Pastor Vivi. Gimana ceritanya bisa dapat tempat itu. Itu mujizat luar biasa yang dialami. Mulai dari biayanya, kemudian banyak hal di situ. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu terlibat. Jangan wis urusane sing nggone Grand City. Aku wong babatan, mati urip nang ngene babatan. Enggak. Bapak Ibu mesti terlibat semuanya. Nah, kemarin ada di Kondang Merak juga ya. Bapak Ibu terlibat di sana, ojo meneng ae. Babano Kondang Merak ado, dolor do kidul aku nang Surabaya ae. Gak bisa Bapak Ibu. Sampean harus terlibat di dalam transformasi Tuhan. Karena apa? Tuhan sedang membentuk murid-murid di tempat ini. Bukan orang yang datang dengerin firman, kenyang. Firman Tuhannya lucu mau. Sing dieling-eling lucu. Mulai guyu-guyu. Sampai meneh yo eling lucu nih. Firman Tuhannya lali pesene sing eling nek lucu nih. Kemudian kenyang. Besok meneh ngenteni firman Tuhan sing lucu meneh. Nek gak lucu, enak mau firman Tuhan gak lucu. Gak ngerti mbuh aku. Saudara gak bisa hidup dengan model murid seperti itu. Seorang murid itu dia terlibat di dalam setiap pergumulan. Waktu Tuhan Yesus memberi mujizat kepada 5.000 orang. Murid-muridnya itu juga melok bingung. Filipus ditanya, ada makanan? Kamu beli kalau enggak ada makanan. Mau beli berapa? Tuhan ini wonge wakeh 5.000 laki-laki tok. Lanang tok, wedoke mbuh piro wakeh, anak-anake wakeh. Uang 2 dinar enggak akan cukup ngasih makan orang segini. Itu Filipus itu bingung. Sampai Andreas kemudian ada Tuhan. Orang punya 5 roti sama 2 ikan. Tapi apa yang bisa kita buat dengan 5 roti 2 ikan itu? Nah mereka ikut terlibat, Tuhan Yesus sudah bawa kemari. Dan Tuhan Yesus berdoa dan memberikan kepada mereka. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus memberikan roti sama ikan itu, Tuhan Yesus gak ngomong kayak gini, Pak, Joko aja akeh-akeh ya, didik ae sak cukupe, sing penting wetengmu
wetengmu wis ngrasakno mangan wis ana sing ganjel. Enggak. Alkitab menulis sekuat mereka. Bayangkan. Sudah terbatas resource-nya, tapi Tuhan Yesus memberikan sekuat mereka makan. Nah, itu jemaat. Biasanya kayak ngono, itu kepinginnya nek firman Tuhan lucu, menghibur, apa maneh lah. Tapi saya mau kasih tahu, semua firman Tuhan siapapun yang menyampaikan di tempat ini adalah hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk mengencourage Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mau terlibat di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa ini. Yang bersedia katakan amin. Nah, gitu dong. Ngomong sama sebelahnya, terlibat dalam rencana Tuhan ya. Nah, gitu. Iya, jadi supaya saudara enggak cuma di tempat ini toh. Saudara lihat itu di Grand City, bantu sana. Apa yang bisa saudara lakukan? Nek perlu ngone omah daripada nonton drakor, saudara berangkat ke gereja. Lihat jemaat yang ada di sana. Ikut juga terlibat di sana. Tanya sama Pastor Vivi, apa yang bisa saya bantu Pastor? Apa yang bisa saya lakukan untuk tempat ini? Gitu. Jadi saudara tidak hanya menjadi simpatisan di gereja. Bedanya simpatisan sama murid itu jelas banget Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu memberikan impartasi kuasanya kepada 12 murid. Walaupun masih 12 itu ono sing nyempil situ. Yudas Iskariot. Sing akhirnya enggak jadi. Kenapa dia enggak jadi? Sederhana. Ketika dia mengkhianati Tuhan Yesus, ya, dia ketahuan mengkhianati Tuhan Yesus, dia tidak kembali ke komunitas. Dia memilih untuk keluar dari komunitas. Beda sama Rasul Petrus. Rasul Petrus itu mengkhianati Tuhan, menyangkali Tuhan berapa kali? Come on, berapa kali? 3, good. 3 kali, peng telu. Yudas Iskariot cuma sekali menjual Yesus. Dosanya lebih berat Petrus. Tapi kenapa Petrus kemudian sampai terakhir dia dipakai Tuhan? Karena ketika dia jatuh dalam dosa, dia tidak lari keluar dari komunitas. Tapi dia mendatangi komunitas, dia tetap bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Saling menguatkan, itu gereja lokal fungsinya di situ. Jadi Bapak Ibu, jangan jadi lone ranger di dalam kekristenan ini. Saudara harus setia sama gereja lokal dan belajar submit kepada tim penggembalaan. Karena tim penggembalaan inilah yang dapat visi dari Tuhan dan mereka jalan. Mereka cuma cukup taat aja, suruh jalan ya jalan. Nah kalau Bapak Ibu opo-opo dikritik, dikritik, diomongin, digibah. Saudara tidak akan pernah ikut terlibat di dalam rancangan Tuhan. Sama seperti itu, si Yudas Iskariot itu. Ketika dia tidak berhasil menjual Yesus, dia pergi, keluar, tidak mau lagi berkomunitas dengan murid-murid yang lain. Hilang dia, hilang beneran. Tapi Rasul Petrus, walaupun dia pernah menyangkali Yesus 3 kali, tapi dia tetap kembali kepada komunitas. Maka komunitasnya menerima dia dan dia bahkan menjadi rasul yang luar biasa. Sampai kematiannya pun hampir sama seperti gurunya, disalib. Cuman ngerinya disalib dengan kepala di bawah. Diwalik. Makanya kenapa gereja Katolik itu salibnya terbalik. Itu bukan pelecehan sama salib, enggak. Memang karena mereka percaya bahwa Rasul Petrus itu pendiri gereja mereka. Sehingga salibnya dibalik. Karena Rasul Petrus merasa tidak layak. Itu luar biasanya Rasul Petrus. Luar biasanya orang yang tidak pernah keluar dari komunitas. Yang setia dengan komunitas dan berjalan sesuai dengan visi Tuhan di komunitas itu. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang basic, yaitu pemulihan anak-anak Allah. Katakan pemulihan. Iya. Saudara, ini adalah hal yang basic bagi sebuah kebangunan rohani. Yaitu apa? Orang harus tahu identitasnya. Pastor Ishak beberapa saat yang lalu khotbah gini. Kalau kamu nggak tahu identitasnya, kamu akan dituduh oleh iblis. Benar, itu benar. Dan itu bukan hanya dituduh. Orang yang tidak tahu identitas dirinya, itu mudah ditipu sama iblis. Walaupun iblis itu sekarang pinter ngomong firman Tuhan. Beberapa saat kemarin lagi rame, para pendeta di Surabaya dikumpulin, kemudian dikongkon delok biskup. Judulnya Gereja Setan. Pastor Ishak dapat tawaran enggak? Saya nonton Pastor. Aku nonton sampai pendeta-pendeta itu. Saya dikasih pesan sama orangnya, Pastor, sama produsernya. Ini film horor tapi sesuai dengan Alkitab. Saya kan tertantang, film horor sesuai dengan Alkitab. Setahu saya tidak pernah ada film horor yang sesuai dengan Alkitab. Nah ini dia ngomong, ini sesuai dengan Alkitab. Karena apa? Judulnya saja gereja, tapi setan. Itu. Ya udah saya lihat. Nah ternyata kekhawatiran saya terjadi.
Ternyata dikira setan itu wedi ambek kalung salib. Sama bentuk salib. Waktu itu dikasih salib kayu. Setan ini panas. Kemudian disiram air suci, ada namanya holy water. Terus setan ini kobong. Padahal harusnya nggak ada di Alkitab seperti itu, Bapak Ibu. Setan itu cara kerjanya itu sudah jelas. Dia itu penipu yang ulung. Karena setan itu usianya jauh lebih tua dari manusia. Jadi dia paling pinter nipu kita. Nah sama seperti Adam dan Hawa ini tertipu sama setan, sama ular. Ketika itu Adam dan Hawa ditawari apa untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Terus kemudian konsekuensinya kalau makan buah itu apa? Masih ingat nggak? Apa? Bisa jadi seperti Tuhan. Padahal Adam dan Hawa sudah dalam perjalanan ke sana. Dia saja diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dia sudah punya. Ditawari sesuatu yang dia sudah punya. Gobloke, nurut. Lho wis duwe ditawani. Ngomong iya. Dimakan buah itu, ya jatuh dalam dosa. Makanya kenapa orang harus tahu identitasnya. Adam dan Hawa saat itu nggak ngerti identitasnya siapa. Yang penting pada saat itu dia merasa wis aku diciptakan, ya sudah selesai. Ya sudah menjalani hidup sampai engko. Mereka kan Adam dan Hawa dikatakan nggak bisa mati ya waktu itu. Wis pokoknya embuh sampai entek engko. Dia nggak tahu identitas dia di dalam Tuhan. Sehingga ditipu sama iblis. Kalau kamu makan buah itu nanti kamu bisa jadi seperti Allah. Bayangkan Bapak Ibu, sesuatu yang dia sudah punya loh. Dia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu. Tuhan berkata bahwa saat itu Tuhan sedang mendidik Adam dan Hawa di sono. Gitu. Karena Tuhan punya rencana, nanti kita lihat rencananya itu. Setelah itu, didikan itu lagi berjalan. Lah kok dibujui ambek si kunyuk satu itu. Kalau kamu makan buah ini kamu bisa jadi seperti Allah. Nah karena tidak tahu identitasnya, dia tidak tahu dirinya siapa, dimakan buah itu. Makanya hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Ini akhir zaman Bapak Ibu, akhir zaman ini iblis itu bisa menyaru menjadi malaikat terang. Belum tentu yang ngajak kita, ayo Ci, kita ke gereja. Belum tentu itu gereja, jangan-jangan hanya sebuah komunitas yang isinya ya cuman kumpul-kumpul. Gibah, ngomongin drakor, dracin, dan sebagainya. Bapak Ibu mesti harus tahu bahwa gereja itu selalu membawa tubuhnya atau orang-orang yang ada di dalam gereja itu semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Kalau gereja itu cuman bawa kita cuman seneng, enak ayo ngene gerejaku, wonge rame, akeh koko-kokone, akeh meme, wis ta, ngene kono enak cepet enteng jodoh kon. Saudara nggak usah datang di tempat itu. Karena itu tidak membuat saudara semakin serupa dengan Kristus. Gereja yang benar di akhir zaman ini adalah gereja yang membawa jemaatnya semakin serupa dengan Kristus. Bukan semakin serupa dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Gak penting semakin serupa dengan mereka. Tetapi semakin serupa dengan Kristus itu hal yang penting. Oke, saya bawa Bapak Ibu ke Kejadian 1 ayat 26. Ini adalah ide dasar mengapa Tuhan menciptakan manusia. Banyak orang bertanya-tanya, bahkan di sekolah teologi itu dibahas. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Tujuannya apa menciptakan manusia? Itu sebenarnya di Alkitab ada, sayangnya banyak yang nggak ngerti. Oke, kita baca ya Kejadian 1 ayat 26. Dibaca bagian ini Bapak Ibu, ini gak usah diwaca sing anu apa? Tulisan kayak parkir bis iki, bis parkir iki. Gak usah diwaca, sing diwaca ini. Kejadian 1 ayat 26, sama-sama katakan. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Atas burung-burung di udara. Dan atas ternak. Dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya, setelah kata supaya ini berproses, artinya proses. Jadi supaya nanti mereka itu berproses untuk bisa berkuasa. Taking dominion. Untuk mereka nanti yang menjadi pengatur. Ya, atas apa? Binatang, ikan-ikan di laut. Angkatan laut.
burung-burung di udara, angkatan udara, kira-kira gitu. Dan atas ternak, angkatan darat. Kira-kira gitu ya, pokoknya segala yang di darat. Nah, sudah ditutup dengan satu kalimat ini. Dan atas seluruh bumi ini, jelas ini. Entek laserku. Atas seluruh bumi, tambah suwi, tambah gak ketok. Ya, sampai sudah atas seluruh bumi sudah ditutup. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ada satu kata yang nyempil di situ. Lanjutannya. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Padahal binatangnya sudah disebut semuanya tadi. Angkatan darat, angkatan darat, binatang laut, binatang darat, binatang udara sudah disebutin semuanya. Bahkan sudah ditutup pakai kata atas seluruh bumi. Lah kok ada yang nyempil di situ? Nyempil di situ spesial Bapak Ibu. Di dalam kitab Kejadian, binatang melata itu dirupakan dalam bentuk apa salah satunya? Ular ya. Nah, ular itu merupakan penggambaran dari iblis. Artinya manusia ketika diciptakan, Tuhan punya tujuan supaya nanti mereka itu memiliki otoritas terhadap seluruh ciptaan Tuhan, bahkan kepada iblis sekalipun dia harus berotoritas. Harus. Karena itu memang tujuannya Tuhan. Nah, oleh karena itulah manusia dikasih bekal namanya gambar dan rupa. Gambar dan rupa itu bentuknya apa? Memang tidak jelas. Oleh karena itu saya ajak Bapak Ibu untuk melihat bahasa aslinya. Makanya kalau saya khotbah tak kayak bahasa asli, bukan sok Ibrani, sok Yunani, bukan. Supaya memperjelas Bapak Ibu, supaya kedalaman pengertiannya lebih luar biasa. Gitu. Kata yang dipakai untuk gambar dan rupa adalah, gambar itu selem dan rupa itu adalah demut. Ucapkan sama-sama saya, selem, demut. Ya, lagi, selem, demut. Aku nak ditakoki wong, ditakoki putune mau apa? Kong, mau khotbah apa Kong? Selem, demut. Apa iku Kong? Nah, itu bahasa Ibrani. Oh, keren kan? Oh, Kong iso bahasa Ibrani saiki. Ah, gitu. Tuh, itu privilege buat Bapak Ibu ya. Kata selem gambar itu, ya ini tulisannya kayak ngene iki. Mocone teko kene ya Bapak Ibu ya bacanya. Dari sana ke sini. Makanya kalau orang membaca tulisan Arab itu dari kanan ke kiri, itu sebenarnya meniru bahasa Ibrani. Yang pembacaannya memang dari kanan ke kiri, karena bahasa Arab itu diturunkan dari bahasa Aramaik, bahasa Aram. Bahasa Aram hampir sama hurufnya kayak bahasa Arab. Nah, bahasa Aram sendiri adalah turunan dari bahasa Ibrani, hampir mirip juga. Huruf-hurufnya sama, alef, bet, gimel, dalet, sama semuanya. Cuman tulisannya beda. Nah, bacanya dari sana ke sini, ini bacanya selem, diiling-iling ya. Nah, apa itu gambar? Gambar itu adalah unsur dasar yang dimiliki oleh Allah dan manusia. Unsur dasarnya Allah. Jadi manusia ketika diciptakan, dia memiliki pikiran, dia memiliki perasaan, dia punya kehendak. Semua manusia yang normal pasti punya pikiran. Biasanya kalau orang ngamuk, ya ambek bojone, kok ini gak duwe pikiran? Gak mungkin Bapak Ibu. Ya, jangan Ibu Bapak Ibu jangan pernah ngomong kayak gitu. Gak duwe pikiran kon niku. Tuhan menciptakan dia itu lengkap. Ada pikiran, perasaan dan kehendaknya. Itu. Bok, mah kon niku ngamuk gak duwe perasaan mah. Enggak, dia juga punya perasaan. Gitu ya. Nah, terus apa itu demut? Nah, ini yang penting ini demut ini Bapak Ibu. Demut ini adalah kualitas dari masing-masing ini tadi, komponen pikiran, perasaan dan kehendak. Kualitasnya. Ya. Levelnya sampai di mana. Makanya Bapak Ibu, di ayat yang ke-27, ayo buka di Alkitab masing-masing. Sampean bawa Alkitab enggak? Nek gak bawa Alkitab, bawa Alkitab kan? Ya, buka Alkitab. Nah, ayat 27. Ini saya enggak cantumkan. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya ketemu mek kono tok padahal nang ngene kono ono lho. Gak ono sing amin kon. Yang sudah ketemu katakan amin. Nah, kita baca sama-sama ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, dibaleni meneh. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Bapak Ibu, ketika ada dua kata atau dua kalimat, dua frase di dalam Alkitab yang diulangi, itu berarti bagian itu penting. Sama seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Wih, jelas harusnya. Situ ae. Tapi Alkitab mengulangi dengan kata yang luar biasa. Menurut gambar Allah
diciptakannya dia, dibaleni meneh. Berarti ini penting. Nah artinya saya mau bilang seperti ini. Kejadian 1 ayat 27 ini menegaskan. Ya, padahal ini tadi kita baca 26 ya. Diciptakan menurut gambar dan rupa. 27. Kata rupanya hilang, kata demutnya hilang. Ditulis, ditegaskan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar. Ditegaskan lagi. Artinya Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya, ya penciptaan mereka itu, maka yang namanya selem atau gambar itu sudah built in, sudah pasti kita miliki. Yes, pikiran, perasaan dan kehendak sudah pasti kita miliki. Nah terus di mana rupanya? Kan masalahnya gitu. Nah kita kembali ke definisi tadi, yang namanya rupa itu adalah kualitas dari pikiran, perasaan dan kehendak. Maka kita bisa tahu bahwa rupa itu tidak bisa di built in. Rupa itu atau demut itu diajarkan sendiri oleh Bapa kepada Adam dan Hawa pada saat itu di Taman Eden. Adam dan Hawa diajari bagaimana memiliki kehidupan yang nanti benar. Supaya hidup mereka nanti juga mengajarkan, menurunkan anak-anak yang benar. Itu. Maksudnya Tuhan seperti itu. Tetapi demut itu belum selesai. Rupa-rupanya Adam sudah lebih dulu jatuh dalam dosa. Makanya ketika dosa itu ada mulai muncul, itu pemberontakan. Bagi Tuhan itu pemberontakan. Kenapa? Karena itu seperti merusak kualitas pikiran, perasaan dan kehendaknya Adam. Pikirannya Adam sudah tidak memiliki pikiran yang sama dengan Allah. Perasaannya sudah tidak sama lagi. Kehendaknya sudah tidak sama. Kalau pikirannya tidak sama apalagi kehendaknya. Itu melenceng semua. Nah itulah yang disebut dengan dosa. Jadi dosa itu bukan cuma pelanggaran hukum. Maling PT, maling pemean. Itu bukan cuma itu Bapak Ibu. Ya itu dosa ya pasti. Sampai nek nyolong dompete wong ya pasti ya dosa. Tapi yang Alkitab maksudkan dengan dosa itu adalah sesuatu yang melenceng dari maksudnya Tuhan. Itu dosa. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngerti kehendak Tuhan buat gereja ini dan sampean tidak mau terlibat, itu sama seperti kita sedang melenceng kepada kehendak Bapa. Itu berdosa menurut Alkitab. Jadi jangan lagi punya pikiran, nek dosa itu berarti nyolong handphone tonggone. Kemudian maling PT tonggone mlaku ngene ngarep omah. Kok koyane gak ono sing duwe, sampai bengi kok gak ono sing duwe. PT kruyuk akhirnya dicekel. Menene wis dadi ayam goreng, Kentucky Fried Chicken. Ya itu pasti berdosa. Tapi bukan hanya itu bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Makanya beberapa konsep ya, konsep agama ini walaupun namanya sama, tapi di dalam Alkitab, dalam kekristenan, dalam kebenaran beda. Contoh saja iman, itu beda jauh. Imannya orang agama sono sama kita beda jauh Bapak Ibu. Beda jauh, ibadah beda jauh. Ya, nanti kita pelan-pelan belajar itu. Nah, kita belajar ini. Oke, next. Next. PPT-nya next ya. Jadi rancangan Tuhan terhadap penciptaan manusia adalah next. Berkuasa atas seluruh ciptaan termasuk berkuasa atas setan. Ini rancangan Tuhan. Ya. Rencana Tuhan terhadap penciptaan manusia. Tujuannya supaya manusia nanti berkuasa. Nah, oleh karena itulah Tuhan memperlengkapi mereka dengan pikiran, perasaan dan kehendak yang ada di jiwa kita. Itu semuanya ada di jiwa kita. Nah, demut, kualitas dari pikiran, perasaan dan kehendak itu yang disebut sebagai kemuliaan Allah atau kodrat ilahi. Nah, Tuhan sedang mengajarkan demut kepada Adam dan Hawa ketika dia di Taman Eden. Tapi rupanya karena Adam dan Hawa waktu itu lebih memilih untuk shortcut, jalan instan, maka segala sesuatu yang berbau instan itu belum tentu baik. Mie instan itu enak nggak enak nih gawe masak. Biasanya wong nek gak gelem mangan, nek mangan Indomie itu biasanya enak. Jadi enak Indomie ini. Saya sudah hampir 2 tahun ini nggak makan Indomie Bapak Ibu. Satu saat istri saya masak kok enak. Saya tanya, "Mah, apa ini, Mah? Mie-nya kok enak?" "Indomie aku mau." Nah, sesuatu yang instan. Padahal itu berbahaya bagi tubuh saya. Saya nggak boleh banyak-banyak makan
mie instan pastor. Saya harap Pastor Ishak juga sudah mulai mengurangi mie instan ya. Bukan berarti saya ini promo ojo tuku mie instan, enggak boleh banyak-banyak maksudnya. Ojo isu mie instan, sore mie instan, cuma beda-beda merek aja. Aku mau makan soto tapi mie sedap podo wae. Gitu ya. Maka Selem dan Demut ini diberikan kepada manusia supaya manusia nanti ketika berkuasa atas seluruh ciptaan sudah sama pikirannya dengan Allah. Makanya perlu diajarin. Tuhan perlu mendirect manusia. Nanti caranya gini loh. Nah, Tuhan memerlukan manusia seperti itu. Tapi manusia akhirnya instan mau jadi seperti Allah. Dan ternyata dia ditipu oleh setan. Dia bisa jadi seperti Allah? Enggak bisa. Bahkan dia harus terpisah dari Allah selama-lamanya. Yang disebut dengan kematian. Itu keadaan yang mengerikan Bapak Ibu. Kematian rohani itu lebih mengerikan daripada kematian jasmani. Karena kematian rohani itu kita terpisah dari sang sumber hidup Allah Bapa selama-lamanya. Makanya ngeri kalau kita itu nggak serius sama Tuhan. Apalagi kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu cuma bayangan. Nggak ada, adanya cuma di pikiran. Itu bahaya banget. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu semuanya. Tuhan kita itu hidup. Ada, dia bergerak, dia nyata. Makanya kalau ada orang memberontak kepada Tuhan, yang paling berbahaya adalah keterpisahan hidupnya selama-lamanya dari Tuhan. Itu disebut dengan kematian. Nah, oleh karena itulah korban Tuhan Yesus itu mengembalikan lagi manusia kepada hadirat Tuhan. Nah, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Next, langsung aja. Ini konsep-konsep. Oke. Nah, yang tadi saya bilang, ketika manusia tidak menggenapi rencana Allah, itu disebut sebagai dosa. Dosa di dalam Alkitab tidak menggunakan kata dosa. Dosa itu dari bahasa Sanskerta. Dosa, bahasanya Hindu. Ya, melanggar hukum itu berdosa. Tapi dosa di dalam Alkitab menggunakan kata hamartia. Ucapkan sama-sama saya, hamartia. Dino iki wake belajar Ibrani Yunani gak popo. Sekali-sekali kita jadi orang Kristen yang levelnya lebih naik lagi ya. Hamartia, apa itu hamartia? Hamartia itu meleset, melukai hati Tuhan. Atau manusia tidak bisa melakukan secara tepat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang disebut hamartia. Jadi kalau konsep di dalam Alkitab kita, orang berdosa itu bahkan ketika kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, itu sudah dianggap berdosa. Makanya berapa banyak banget dosa kita. Kualitas dari pikiran, perasaan dan kehendak kita tidak lagi digunakan untuk melakukan kehendak Allah, tetapi digunakan untuk kepuasan dan kesenangan manusia itu sendiri. Gara-gara berdosa itu tadi, kualitas pikiran, perasaan dan kehendak kita tidak bisa jadi sama seperti yang Allah miliki. Kemudian apa yang dia lakukan? Ya sudah, karena manusia tidak ada jalan lain untuk nyenengin diri sendiri dia. Pokoknya apapun yang membuat diriku disenangkan, diuntungkan, suka. Itu dilakukan oleh manusia. Makanya di gereja-gereja Bapak Ibu, ya hati-hati dengan gereja yang cuma menghibur diri kita. Contohnya, pendetone lucu, puji-pujiannya enak. Atau Bapak Ibu yang kalau pulang gereja, aku mau nang gereja gak oleh apa-apa, waspada. Itu seolah-olah kita sedang mencari kesenangan kita sendiri, kepuasan kita sendiri. Saudara, mau musiknya seperti apa, mau yang mimpin pujian, mau yang khotbah seperti apa, saudara datang ke tempat ibadah, ke gereja ini, saudara itu sedang dikembalikan lagi cara berpikir kita yang salah tadi, dikembalikan lagi kepada yang benar. Makanya yang paling penting firman Tuhan didengarkan. Nek firman Tuhan sedang jalan, sedang diperdengarkan, ojo ngantuk. Biasa mama-mama itu di gereja saya juga gitu. Kalau yang sudah khotbah ini kira-kira 15 menit nulis mulai. Saudara kalau perlu ya sebelum berangkat ke gereja, sampean turu sing suwi. Jadi biasanya turu nih jam 10, jam 11, jam 12. Sampean turu jam 8, jam 7. Supaya nanti ketika kita datang di gereja fresh. Saudara nanti benar-benar akan menjadi orang yang mengerti firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan. Gak ngantuk. Lah nek sampean
turune jam 12 nonton bal-balan, lagi jam 2 turu, berharap ngene gereja melek. Gak iso, turu pasti. Makanya hati-hati ya yang sudah mulai ngantuk-ngantuk. Zaman saya sekolah minggu itu saya ditakut-takuti sama, jangan ngantuk di gereja nanti lugur teko iki apa teko cendelone gereja. Kan ada itu tokoh yang jatuh dari ini. Kok mati, jatuh mati, dideni ngono. Tapi kan saudara wis gede. Masa terus ngantuk turu terus mari geblok mati kan enggak ada. Belum ada kasusnya kayak gitu. Tapi saudara mesti ngerti bahwa ketika saudara datang beribadah, saudara mesti serius sama Tuhan. Saudara mesti belajar menghargai setiap firman Tuhan karena itu mengubah hidup Bapak Ibu. Nah, contohnya ini ya. Dosa itu membuat kita sudah tidak lagi bisa memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Kita sudah jauh dari Tuhan. Semua manusia telah berbuat dosa, berbuat hamartia, dan kehilangan kemuliaan. Kemuliaan itu demut, sudah kehilangan. Kata kehilangan itu sebenarnya bukan kehilangan, kekurangan. Jadi dia sudah tidak lagi memiliki keinginan yang positif untuk semakin mengerti kehendak Tuhan, sudah tidak punya. Karena dosa itu yang merusak. Makanya dosa itu bahaya banget Bapak Ibu. Serius sekali dosa itu. Jangan pernah coba-coba sedikit pun berdosa. Next, langsung. Nah, karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, keberadaan kita dipulihkan kembali Bapak Ibu. Yang seharusnya kita terpisah dari Tuhan selama-lamanya sampai nanti. Sopo sing ngomong nek nongone enak mlebu neraka pastor. Enak bareng Michael Jackson, bareng Madonna. Madonna gurung mati loh, Cian. Enak kok ngene kono ketemu Madonna, ketemu Michael Jackson kan dipakai candaan kayak gitu. Saya mau kasih tahu. Saudara, di neraka itu sampean dewean. Di sekitarnya akan ada limnetopuros atau yang namanya danau api, lautan api. Satu dengan yang lain itu waduh, jurusannya adoh, waduh. Jadi makanya jangan sampean berharap nanti Michael Jackson liwat. Michael Jackson, wuhu, gitu. Sampean jaluk tanda tangan, guys. Nggak akan ketemu dengan mereka, saudara sendirian di sana. Dan di sana cuman ada yang Alkitab tulis, ada ratapan, kertak gigi, dan ulat. Jadi saudara jangan mikir ketemu Madonna. Enak ngene kono ketemu Olga. Emang kenapa? Enak lucu, kok surga iso lucu. Lu panas lu. Gak apa-apa tuh AC nang Hartono. Iku bose Hartono mungkin mlebu neraka. Dikon nggawa AC ae. Ini dipakai candaan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kalau saudara lihat ngerinya neraka, saudara pasti akan bisa menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya tidak bisa menceritakan yang lebih detail lagi tentang kengerian neraka. Tapi ngerinya luar biasa. Saudara jangan pernah sampai ngincipi sono. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Sebenarnya kehidupan Bapak Ibu setiap hari ini, sebenarnya sudah bisa merasakan kira-kira nanti sampean masuk surga atau tidak. Karena apa? Begini, firman Tuhan berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di... Jadi ketika saudara di dalam rumah tangga, keluarga, di dalam pekerjaan, ancur-ancuran, babak belur, gak jelas. Jangan-jangan nanti saudara memang gak masuk surga, karena saudara gak ngalami surga itu. Makanya Bapak Ibu, surga itu yang paling penting saudara alami culture-nya dulu. Nah, culture surga, budaya surga itu yang paling nampak itu di mana? Local church, gereja lokal. Makanya saudara mesti setia sama gereja lokal. Ojo pindah-pindah nggon. Sampeyan jangan punya jiwa sing senengane pindah gereja, ojo ngene gereja kono. Apa? Anggotanya tidak penuh dengan kekeluargaan, sampeyan pindah. Melok koncone, FOMO. Enak ngene gereja kono. Mencolot-mencolot koyo pocong. Ngene kono gak ono mencoloti. Saudara ke gereja gak seperti itu. Di gereja itu saudara diasah satu dengan yang lain. Saudara dipertemukan dengan orang-orang yang unik-unik. Di gereja itu kan unik-unik kan orangnya. Ono sing wonge bencekno, gak lapo-lapo lho bencekno ono ngene gereja itu. Dari mukanya saja wis bencekno ono nang ngene gereja itu. Saya pernah disambati teman saya seorang gembala. Pastor, enak ya jemaatmu macem-macem kayak gitu. Jemaatku antik-antik. Bisa. Ono sing senengane ngamukan. Ono sing wong sing rupane iku gak iso senyum blas, flat. Muka flat.
Disuruh angkat tangan sorak lah, haleluya tetap. Saudara, memang isinya gereja seperti itu karena gereja ini rumah sakit. Sampean dirawat jalan di sini. Supaya semakin lama semakin benar. Nah, bagaimana caranya saudara memiliki kerendahan hati? Ya di gereja ditemokno dengan wong-wong sing mlete. You know what is the meaning of mlete? Wong sing metesek, sing irunge ngangkat nih. Sing rupane bencekno, ono nggone gereja ono. Itu dipakai untuk membuat saudara semakin hari semakin belajar rendah hati. Saudara bisa temukan di tempat yang lain, dia ada. Tapi saudara tidak akan pernah belajar kalau di tempat yang lain. Saudara pikir itu nasib kalau di tempat yang lain. Nek di nggone gereja itu duduk nasib. Saudara sedang dibentuk sama Tuhan, dididik sama Tuhan. Gimana caranya Tuhan mendidik Bapak Ibu supaya jadi orang yang rendah hati? Yo ditemokno wong sing metesek iki mau. Ditemokno dengan wong sing bencekno rupane. Saudara, Tuhan pengen tahu reaksi saudara, Bapak Ibu ya apa? Nek ngene gereja ana wong sing rupane bencekno, saudara mesti belajar murah hati ya disopo. Bu, Pak, Shalom. Ya, tapi dia gak nyopo pastor. Gak peduli, yang penting kan bukan menyapanya dia, tapi Bapak Ibu sudah belajar meresponi dengan benar. Di gereja ini juga kita belajar untuk mengampuni, belajar ngampuni. Iya. Karena kadang-kadang di gereja ini kita juga direndahkan kan sama orang. Kita dianggap gak penting. Kita bahkan tersinggung, suka tersinggung diri kita. Nah, itu sampean belajar rendah hati di gereja lokal ini, sampean diajar. Nek sampean nanggone gereja wis enggak, gampang mutungan, gampang gondoan. Terus mari ngono, aku gak gereja-gerejoan, gak gelem nang gereja. Sing ngunjungi penatua gak gelem teko. Nek gak Bu Vivi, Pastor Ishak nang kene, aku gak balik. Duh. Saudara ndak akan pernah belajar kerendahan hati. Makanya di gereja ini sampean dibentuk tuh Bapak Ibu. Jangan mudah patah hati, jangan mudah sakit hati di gereja. Saudara di gereja ini belajar untuk mengampuni. Belajar untuk sabar. Itu semua yang saya ceritakan tadi itu budaya kerajaan Allah. Di gereja ini budaya kerajaan Allah sedang terjadi. Makanya kenapa sama seperti Rasul Petrus ketika dia menghadapi masalah sama Tuhan Yesus. Dia nggak lari dari komunitas karena dia tahu komunitas itu adalah the culture of kingdom of God. Dan yang ini sedang saudara alami di gereja ini. Jadi kalau saudara di sini direndahkan, pernah sakit hati, pernah dianggap gak penting, sudah benar. Sampean semuanya dibentuk di sini. Karena di surga itu nanti kita akan menghadapi seperti itu. Di surga nanti sudah tidak ada wong metesek. Di surga nanti wis gak ono wong melete, wis gak ono. Nah itu saudara sudah sedang kerjakan, sedang perjuangkan ya, materi kemarin. Sejak saat ini saudara belajarnya di sini. Supaya ketika nanti kita berangkat ke surga, kita sudah jadi orang yang benar. Jadi orang yang rendah hati. Kan di surga itu gak ada wong sombong. Gak ada. Gak ada di surga wong senengane pamerake. Ada amin saudara-saudara, nanti pamerake. Kayak teman saya itu, saya punya teman S2 dulu itu. Lagi wah ke. Tak takoi Pak nek khotbah yo apa? Nek khotbah ini saudara-saudara semua. Setengahnya pamerake gitu. Di gereja sudah tidak ada orang yang pamer. Jadi Bapak Ibu ya, di gereja ini sudah tidak perlu kita pamer. Karena duit kita banyak, mobil kita bagus. Tidak perlu, saudara belajar rendah hati di sini. Kalaupun ada orang seperti itu di gereja saya ada Bapak Ibu. Saya pada saat ibadah itu kan gereja saya ada pintunya seperti ini ya. Sebelum masuk tempat ibadah saya fellowship sama jemaat di luar. Ngobrol-ngobrol, moro-moro, onok mobil, ireng, gede, anyar, kinclong, berhenti di depan gereja. Street. Nah kita kan, mobil sopo iki apike. Orangnya yang punya itu tahu kalau kita perhatikan. Wonge modun sikile tok. Dia pura-pura ngomong sama supirnya gitu. Dia tahu semua orang di gereja pasti akan lihat dia, nungguin, termasuk saya tungguin. Sopo sih iki sikile tok metu. Begitu 5-10 menit baru keluar, selesai ditutup anune terus melakukan melete. Wah.
Dia mau menunjukkan mobilnya baru gitu. Saudara, di gereja ini kalaupun ada orang seperti itu, saudara belajar rendah hati di sini. Bagaimana caranya saudara belajar rendah hati? Saudara dikasih kesempatan untuk punya duit banyak, tapi saudara nggak pamer responnya. Itu. Walaupun sampean punya gelang keroncong, tahu gelang keroncong loh? Yang 10 itu. Sing bentuknya podo 10. Saudara nggak perlu pamerkan di gereja, lo ngene ngarep, diangkat-angkat, nyanyi. Nama Yesus, tring, 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 gak usah. Tapi kalaupun ada orang seperti itu di sini tidak ada, yang ada di gereja saya. Ya, maksudnya gak ada yang ngaku, ngono loh. Kalaupun ada orang seperti itu, saudara belajar rendah hati, ojo tambah digibah. Walah, gelang mek tipis ngono kok, 10 ae gaya. Aku nang omah ono 15, gak tak gawe kabeh. Tak gawe kabeh kan keren. Menene sampean gawe, Pak. Sebelah gibah pisan. Aduh wis nyanyah. Iku ngono palsu iku. Iku duduk gelang asli iku. Iku mas-masan palsu tuku nang Blauran. Sebelah gak nang Blauran yo. Iku nang lapangan Kodam tukune. Oh, malah jadi gibah. Saudara, ketika ada orang-orang seperti itu, saudara ndak usah gibah. Respon saudara, ya sudah, belajar untuk rendah hati. Dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu supaya saudara belajar rendah hati. Jadi makanya Bapak Ibu di lokal church, di gereja lokal itu jangan gampang keluar. Karena walaupun saudara keluar pindah ke gereja manapun, saudara akan ketemu dengan masalah yang sama. Kan? Gitu. Seperti itu. Iya. Karena masalahnya bukan di orang-orang yang lain, bukan di gerejanya. Masalahnya nongone sampean dewe. Makanya Tuhan ngejar Bapak Ibu mau di gereja manapun. Dikejar. Supaya Tuhan hendak mengembalikan ini loh. Oleh karena itulah disebut salib Tuhan Yesus, pengorbanan Yesus itu adalah anugerah yang luar biasa. Bukan karena sampean orang baik, bukan karena sampean rajin ke gereja, tapi semuanya atas kedaulatan Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang ini ada di gereja, kalau sampean menjadi orang percaya, itu artinya sampean orang yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk apa? Untuk mendapatkan anugerah ini. Makanya hargai anugerah ini. Ya, jangan cuma jadi Kristen penonton, jangan jadi Kristen tamu, jangan jadi jemaat tamu, tapi jadilah jemaat-jemaat yang jadi murid, yang mengikuti kehendak Bapa sampai selesai. Nah, itu harus sampai ke sana. Karena apa? Ini mahal harganya Bapak Ibu. Jadi saya mau kasih tahu, harga Bapak Ibu semua ini orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, seharga anaknya Tuhan sendiri, seharga Tuhan Yesus. Yesus sampai mati di atas kayu salib dengan darah yang menetes model kayak gini nih. Ditusuk lambungnya. Seluruh hidupnya diberikan untuk Bapak Ibu. Masaan sampean ke gereja, masaan sampean jadi orang Kristen, gak mau memberikan hidup seluruhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Gak imbang dong. Makanya itu sudah benar ketika Bapak Ibu ikut Tuhan itu saudara memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Roma 5 ayat 15 berkata, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Nih lebih besar anugerah Allah, kasih karunia Allah ini daripada pelanggarannya Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Gara-gara pelanggaran Adam kita semuanya jatuh ke dalam maut. Maut itu kematian, terpisah dari Tuhan. Maka jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu, anugerah keselamatan ini dahsyat banget, luar biasa. Bukan hanya menarik kita kembali kepada Tuhan, tapi kasih karunia Allah itu hendak memperbaiki Bapak Ibu, memperbaharui hidup Bapak Ibu, menjadikan Bapak Ibu itu menjadi orang yang benar. Orang yang benar itu beda dengan orang yang baik ya. Di dunia ini semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi hanya Tuhan Yesus yang mengajarkan kebenaran absolut mutlak. Yesus berkata, I'm the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka tidak ada satupun orang bisa diselamatkan kalau nggak lewat nama Yesus. Karena cuma Yesus yang merupakan jalan yang benar. Dan bukan hanya jalan,
Dia adalah kebenaran. Artinya gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah dipilih oleh Tuhan, jangan cuma berhenti, tapi belajar mengikuti rencana Tuhan. Saudara harus ikut rencana Tuhan. Next. Yuk cepet yuk, waktu saya nggak banyak. Jadi intisari dari kekristenan itu sama seperti di Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu intisari kekristenan. Mau diputer-puter kayak apa, intisarinya adalah bagaimana caranya pikiran kita, perasaan kita. Masih ingat tadi Demut itu? Ya, pikiran dan perasaan kita itu semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kenapa harus Tuhan Yesus Kristus? Karena hanya Tuhan Yesuslah yang bisa melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Maka kita ini disebut orang Kristen itu karena kita mengikuti cara Tuhan Yesus berpikir. Cara Tuhan Yesus berlaku, kehendaknya kita ikuti. Ya. Percaya kita pada Tuhan Yesus, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Harus mampu merubah pikiran dan perasaan kita agar semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kalau tidak, jika tidak, berarti kita belum percaya. Kalau kekristenan kita tidak mendorong kita semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Kristus, sampean belum orang percaya, hanya orang beragama Kristen. Nek wong Jawa ngarani wong Kristen, nek wong Kupang ngarani wong Kristen. Orang Kristen, nah itu kata orang Kupang, orang Ambon, Kupang gitu. Tetapi keserupaan Yesus nggak terjadi sama sekali. Kekristenan itu harus membawa sampean semakin serupa. Karena kata Kristen sendiri, arti kata Kristen sendiri, ada yang tahu arti kata Kristen apa, Bapak Ibu? Apa kata Kristen? Seperti Yesus, seperti Yesus Kristus, Kristen itu. Jadi kalau Kristen, orang Kristen, sik gondokan, sik ngamuan, gak terima, gampang ngamuan, kesetanan. Ya, jangan-jangan saudara gurung percaya ambek Yesus. Karena percaya pada Tuhan Yesus itu bukan di tataran pikiran, tapi di tataran kelakuan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu menunjukkan bahwa kita Kristen atau tidak. Bukan gara-gara pakai kalung salib kayak aku iki. Aku gawe kalung salib iki benti-benteni setan. Gawe kalung salib ini gak wani setan. Demit orang dulit, setan orang doyan gitu. Bukan. Tapi dari kehidupan kita, dari cara Bapak Ibu ngomong. Itulah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Kenapa kita disebut sebagai anak Allah? Anak Allah itu artinya ada sifat Allah, ada karakter Allah di dalam diri si anak ini. Lah kalau sampai nyebut, aku anak raja, engkau anak raja, tapi Tuhan tidak menemukan karakter sedikit pun dalam hidup sampean, maka saya sebagai Tuhan akan ngomong, kamu anak sopo embuh, itu. Nah banyak orang Kristen sekarang modelnya kayak gini tuh. Modelnya saja cuman ke gereja, tapi mulai teko gereja pancet ae balik meneh kepada dosa yang lama. Nek ngene gereja jam 6:30 sampai jam 8:30 itu bahasa-bahasa rohani mulai muncul. Apa kabar? Luar biasa. Nek ketemu koncone, shalom Pak. Wah, iku nek dino Minggu tok. Begitu Senin, wis ketemu putune garai dhek ya, digarai ruame ngono ae. Oh, dasar rame anake setan niku. Balik meneh mulutnya. Nggak jadi berkat. Iki kan sampean bae. Iki sampean lokno anake setan, berarti sampean lak bae setan nek ngono. Udah mek ngelokno awake dhewe. Saudara, kekristenan itu harus sama antara yang kita kerjakan di gereja sama kehidupan kita setiap hari. Sampean mesti sama. Kalau di gereja kita belajar kekudusan, saudara pulang juga belajar kekudusan. Belajar hidup kudus, belajar hidup benar. Itu yang disebut sebagai kehidupan seorang anak Allah. Jadi anak Allah itu bukan cuma berbicara masalah hak. Hak kita sebagai anak Allah diberkati, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Benar, itu otomatis, tidak otomatis bisa kita lakukan. Itu hanya berlaku bagi orang-orang yang keberadaannya
benar-benar jadi anak Allah. Bukan cuma kita percaya status, tapi percaya keberadaan kita. Bahwa keberadaan kita itu artinya kenyataannya kita itu benar anak Allah. Maka saudara akan menikmati berkat yang luar biasa itu. Menikmati hak sebagai anak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang kita kejar adalah keserupaan dengan Bapa kita. Sekarang pertanyaan saya cuma satu. Bagian apa dalam hidup Bapak Ibu yang serupa dengan Tuhan? Ayo dipikir no dewe. Oh gak ono Mas Sur. Apa? Sabarnya? Oh gak sabaran aku iki. Itu kelihatan sekali nek ibu-ibu ya terutama. Ngoni rumah makan. Pesenannya gak cocok ambek sing dipesen. Biasanya gini ngamuk kan. Seorang anak Tuhan itu gak bisa seperti itu. Respon kita penting. Ya kalau makanan gak cocok ya gak apa-apa. Saudara beli kan ya gak apa-apa. Tetap memberkati orang kan. Hidup saudara jadi berkat. Ojo ngamuk. Celon manajernya. Siapa ini manajernya? Mbak, tadi kan saya pesan es teh. Es teh tawar. Sampean kasih es teh manis. Sampean mau bunuh saya ya? Sampean tahu enggak saya ini diabetes? Dibelani geger. Hanya gara-gara teh manis ngene teh tawar. Kenapa enggak saudara beli aja pesan maneh kan enggak popo. Jadi kehidupan sebagai anak-anak Allah itu terlihat sekali dalam kehidupan saudara setiap hari. Makanya itu di gereja ini harus muncul anak-anak Allah yang keberadaannya benar-benar anak-anak Allah. Hidupnya adalah anak-anak Allah. Di gereja ini tujuannya bukan supaya semuanya menjadi pelayan Tuhan. Enggak hanya itu Bapak Ibu. Banyak pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan teman-teman saya dari sekolah teologi. Wis lulus S1, S2, S3, S4. Ono S4. Kayak Samsung wisan. Tapi karakter Allah tidak ada sama sekali di dalam dirinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak tahu identitasnya. Dia tidak ngerti bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan dia itu untuk menggenapi rencana Tuhan itu tadi yang pertama tadi yang di dalam Kejadian. Untuk berkuasa atas seluruh ciptaan. Dia tidak tahu. Dia pikir yang penting jadi wong Kristen. Kristen kayak agama. Kalau melok agama Kristen mati masuk surga. Tidak sederhana itu Ferguson. Saudara harus berjalan dengan proses. Proses ada perjuangannya. Nih, saya minta Bapak Ibu lihat di Filipi 2 ayat yang ke-6. Kita tadi baca ayat yang ke-5 ya. Baca ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, ini Yesus kita ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Dikasih sekali lagi ya, ini bagian yang diulang. Bahkan sampai mati di atas salib, di atas kayu salib. Kalau ada bagian yang diulang berarti bagian yang penting. Yesus ketaatannya sampai mati dan bukan hanya mati aja. Mati di kayu salib, mati terhina. Yesus mau ngalami. Tuhan sampai mengosongkan dirinya. Tuhan Yesus mau mengosongkan dirinya. Bahkan dihina oleh orang lain. Yang paling penting adalah dia bisa menggenapi rencana Tuhan. Bisa menggenapi rencana Allah. Jiwa seperti itu yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu. Sebagai seorang anak-anak Allah. Bagaimana kita mengosongkan diri. Ojo gak trimoan diri. Udah guru ngerus. Aku iku sopo yo. Nanti saya tunjukkan siapa saya, sopo aku, mbuh, udah awak dhewe lali. Saudara tidak perlu menunjukkan diri saudara siapa. Saudara belajar kerendahan hati. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia Allah yang luar biasa. Yes, Yesus adalah Allah. Tapi dia mau mengosongkan dirinya. Maksudnya walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan itu, dia tidak mau menggunakan kealahannya. Karena apa? Dia mengasihi semua manusia dan ingin semua manusia bertobat. Maka ketika ada orang menghina dia, merendahkan dia, Tuhan Yesus gak balas. Di atas kayu salib Yesus berapa kali dihina oleh orang. Kalau engkau anak Allah, turun kamu. Pertanyaannya, Yesus iso modun gak kira-kira? Iso, gampang. Karena Yesus Allah kan.
Ini gak iso modon. Iki apa iki jenenge iki? Mangkane tak nek ngomong hati-hati dituampek lambene. Wah. Karena saya Allah, maka saya bisa meminta mulutnya pindah ke belakang. Sampai mulutnya pindah ke belakang, kemudian saya umumkan ke khalayak ramai. Dengar semuanya ya. Dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Nek duit sampean diciak wong meneh wong ngene gereja. Ojo dijak sampai ngene pengadilan, dijak rame-ramean ngene pengadilan. Saudara belajar melepaskan pengampunan. Loh Pak, sama diri kita sendiri. Itu. Kadang-kadang Bapak Ibu untuk memberikan pinjaman kepada orang, saudara mesti tanya sama Tuhan. Apakah Tuhan juga menginginkan saudara melakukan itu enggak? Itu karakter seorang anak Allah itu gitu. Tanyanya sama Tuhan dulu. Tuhan boleh enggak saya melakukan ini? Tuhan bilang oke, lakukan. Kalau enggak ya jangan. Ya, jadi ya sambil main ya. Iya, aku seneng nek diperingatno karena saya ini orangnya seneng ngomong. Di gereja saya khotbah saya 2 jam Bapak Ibu. Jadi nek sampean ngene iki sakmene sik enteng buat saya, tapi buat sampean perjuangan. Itu ya. Jadi seorang anak Allah itu semakin hari harus semakin menunjukkan karakter Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya. Harus menunjukkan karakter Tuhan dalam hidupnya. Pertanyaannya itu tadi, bagian karakter mana dari yang Allah punya, yang saudara sekarang nggak miliki, apa yang saudara sekarang miliki? Kalau nggak ada, cepat belajar. Karena gereja ini sekali lagi sedang dibawa kepada yang namanya pelipat gandaan luar biasa. Dan Tuhan masih mencari orang-orang yang mau terlibat di dalam rencana Tuhan. Saudara ketika dipanggil untuk kembali menjadi seorang anak, menjadi seorang anak yang benar, maka ciri khas anak itu adalah orang ini, anak ini pasti mau terlibat kepada seluruh rencana Bapa di sorga, pasti mau. Nah oleh karena itu Tuhan hendak membuat Bapak Ibu bukan cuman menjadikan Bapak Ibu dari orang yang salah jadi benar, tapi sampean hendak dibenerin, diubah, disempurnakan terus supaya semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyelesaikan tugasnya sampai taat. Bukan hanya taat, mati di atas kayu salib. Dia lakukan. Yang penting kehendak Bapa terjadi dalam hidup manusia semuanya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Katakan pikiranku